Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh staf di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Kampanye anti korupsi yang menjadi tugas kami untuk menyampaikan ini secara berkala akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan sesuai dengan hal-hal terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Izinkan saya Dina Widya Iswara Ahli Muda, Koordinator Tim Pokja 5 di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya kita menjadikan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang sebagai wilayah bebas dari korupsi. Pokja 5 adalah salah satu bagian dari seluruh Pokja yang ada 6 di upaya menuju Bapelkes Cikarang bebas dari korupsi, di mana penguatan pengawasan ini melibatkan kita semua untuk menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di institusi kita. Baik, kami bekerja berdasarkan dengan surat keputusan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang pada tahun 2020, di mana terdiri dari beberapa teman-teman sekalian yang terlibat di Pokja 5, dengan tugas kami adalah meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan, meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran, dan menuju opini BPK yang terbaik. Senyum, salam, dan upaya terbaik kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di Pokja 5 meliputi upaya pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan SPIP. Upaya pengendalian gratifikasi kita semua sudah sama-sama tahu, di balai juga sudah dilaksanakan. Kemudian sistem pengendalian internal pemerintahan kita belajar bersama untuk mengendalikan seluruh resiko dari seluruh pekerjaan. Whistleblowing system kami mendorong diri saya sendiri dan teman-teman untuk terlibat, dan pengaduan masyarakat serta penanganan benturan kepentingan. Untuk menuju kepada seluruh hal tersebut, maka mari kita kenali 7 bentuk pidana korupsi yang harus menjadi perhatian untuk kita semua untuk kemudian terlibat dalam upaya pengendalian korupsi di institusi kita Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara, di mana kita memperkaya diri sendiri, kita memperkaya orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada di kantor. Kemudian suap menyuap. Pada suap menyuap ini terjadi perjanjian atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kewenangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatannya, sehingga terjadi upaya suap menyuap tersebut. Terkait dengan penyalahgunaan jabatan, ini juga termasuk salah satu dari tindak pidana korupsi, di mana pejabat atau PNS sengaja merusak atau menghilangkan dengan sengaja, baik itu berupa barang, akte, surat, atau dokumen yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di institusi. Ada juga tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan, di mana terdapat upaya menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Ada juga terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu kecurangan. Perbuatan curang ini membahayakan keamanan atau keselamatan orang lain atau keselamatan negara. Dalam hal ini ada beberapa hal terkait dengan kecurangan, baik itu melalui proyek pekerjaan ataupun hal-hal yang lain. Kemudian yang keenam adalah benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, di mana PNS turut dalam proses pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan yang bersangkutan ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi. Kemudian yang terakhir adalah gratifikasi. Ini adalah sebagai akar dari seluruh perbuatan korupsi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, baik itu seketip, 2 keping, baik itu segepok uang, baik itu berupa kado atau hadiah,
yang disalurkan melalui elektronik maupun non-elektronik, dan hal-hal yang terkait dengan seluruh bonus ataupun pulsa yang bisa diberikan kepada pejabat yang berkepentingan. Baik, kita masuk ke upaya pengendalian gratifikasi. Ini yang pertama yang harus dikuasai terkait dengan penguatan pengawasan. Di gratifikasi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu pemberian layanan kepada masyarakat yang dapat memungkinkan kita menerima pemberian, kemudian terkait dengan proses penyusunan anggaran, kemudian proses pemeriksaan audit atau monitoring atau evaluasi, dan beberapa hal yang berhubungan dengan gratifikasi. Setiap gratifikasi harus dilaporkan dengan batas pelaporan, yaitu bila dilaporkan kepada institusi kita atau UPT kita atau UPG kita adalah batasnya 5 hari, tapi bila Bapak Ibu langsung menyampaikan kepada KPK maka batasnya adalah sampai dengan 30 hari. Ini adalah contoh form yang barangkali sudah terbiasa dan teman-teman sudah pernah mengaksesnya, form laporan gratifikasi yang bisa diakses di beberapa laman, beberapa link yang sudah pernah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Dan terima kasih banyak atas kerjasama serta peran inisiatif teman-teman sekalian yang sudah terlibat. Di mana manfaat pelaporan gratifikasi adalah pelaporan gratifikasi melepaskan ancaman hukuman terhadap penerima, kemudian pelaporan gratifikasi memutus konflik adanya kepentingan, dan pelaporan gratifikasi merupakan cerminan integritas individu yang juga merupakan masukan kepada pimpinan pribadi-pribadi mana yang berintegritas tinggi. Sebuah piala besar kami persembahkan, sebuah penghargaan kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah terlibat langsung dalam upaya pengendalian gratifikasi dan sudah melaporkan penerimaan gratifikasinya, baik melalui kami di UPG maupun langsung ke laman KPK dan mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk kemudian kita masuk ke sistem pengendalian internal pemerintahan yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko terhadap seluruh pekerjaan yang kita laksanakan, kemudian kegiatan pengendalian terhadap resiko apapun yang kita temukan, dan pemantauan terhadap seluruh kegiatan pengendalian, penilaian resiko, dan identifikasi resiko untuk kemudian kita komunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Terkait dengan SPIP, maka di lingkungan pengendalian kita melakukan penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi pegawai, kepemimpinan yang kondusif yang membawa institusi kepada arah kebaikan, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dikawal dengan SOP yang baik, kemudian kebijakan yang sehat, peran aktif yang efektif, serta hubungan kerja yang baik. Keunggulan organisasi kita, Bapelkes Cikarang dinilai dari maturitas sistem pengendalian internal pengawasan, sistem pengendalian internal pemerintah yang ada di Balai. Ini bisa Bapak Ibu akses di website Bapelkes Cikarang dan akun kita sebagai pegawai Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Kita masuk ke berikutnya, yaitu whistleblowing system yang sehat tanpa korupsi harus ditunjang dengan whistleblowing system, keberanian kita untuk menjadi pelapor, di mana saya dukung kita semua untuk menjadi whistleblowing system. Identitas Anda akan dijamin kerahasiaannya. Apa yang Anda temukan terkait dengan tindak pidana korupsi, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, di mana kejadiannya, dan bagaimana perbuatan itu dilakukan, ini yang harus kita laporkan ketika kita berperan sebagai whistleblowing system. Sambil ngopi, ini budaya teman-teman kita di Cikarang. Maka kita juga bisa berfungsi, kita bisa menggerakkan jari kita untuk menjadi whistleblowing system, baik itu melalui kanal izin Kementerian Kesehatan maupun melalui kanal langsung ke KPK bila Bapak Ibu sungkan untuk menggunakan kanal di Kementerian Kesehatan. Kemudian kita masuk ke pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, baik itu pelanggan internal kita semua seluruh staf maupun pelanggan eksternal seluruh masyarakat pengguna layanan Bapelkes Cikarang dan seluruh masyarakat di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Ada beberapa kanal yang bisa dimanfaatkan oleh kita masyarakat untuk menyalurkan pengaduan, baik itu melalui telepon, website, kotak saran yang kami sediakan di beberapa tempat, media WhatsApp, sudut curhat yang kami letakkan di setiap kelas,
untuk kemudian kita selesaikan dengan alur penanganan pengaduan masyarakat di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, penanganan benturan kepentingan. Penanganan benturan kepentingan ini penting untuk segera kita selesaikan karena ini terkait dengan sekali lagi maturitas SPIP di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Benturan kepentingan adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakan yang kemudian menjadi keputusan. Penyebab benturan kepentingan ada beberapa yang kemarin sudah kami sampaikan, yaitu terdiri dari adanya hubungan keluarga, kemudian keterlibatan pegawai dalam pengadaan barang yang seharusnya dia kerjakan, di mana kita harus memiliki atau mempunyai pedoman terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang harus dipedomani dan harus dilaksanakan oleh semua pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sosialisasi terkait dengan standar operasional prosedur yang berhubungan dengan bagaimana kita melaksanakan hal-hal unsur-unsur yang ada dalam penguatan pengawasan. Standar operasional prosedur yang ingin kami sampaikan dan semoga bisa dipedomani dan beberapa sudah menjadi pedoman kita melaksanakan kegiatan adalah laporan penerimaan gratifikasi, kemudian laporan penanganan benturan kepentingan, kemudian standar operasional prosedur terkait dengan pengendalian risiko di seluruh pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan pelaporan whistleblowing system. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini adalah monitoring kinerja Pokja 5 di tahun 2020, di mana terkait dengan pengendalian gratifikasi, kemudian SPIP, kemudian pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Kita sudah sampai pada tahap semester 1 di tahun 2020. Beberapa kegiatan sudah kita laksanakan meliputi sosialisasi, kemudian pelaporan-pelaporan bulanan, penanganan-penanganan kasus, dan rekomendasi terkait dengan temuan kasus. Nilai-nilai anti korupsi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bersih, jujur, mandiri, peduli, adil, kemudian disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Salam kasih sayang, semoga masyarakat Indonesia segera bertambah sejahtera. Terima kasih, thank you, jazakumullahu khairan katsira. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.